pertanyaannya dari Enmuna AA. Putusnya baik-baik karena ya kita beda SMA, terus kayak banyak aja gitu, banyak masalah yang kayak masalah sepele jadi gede, terus ditambah Apaan? kamu ngerokok. Oh iya. Karena aku nggak suka cowok ngerokok, terus dia ketahuan ngerokok, terus aku udah baik. Udah. Pertanyaan selanjutnya dari Pop CRNX Aramel. Pertama kali Kak Ardia main saham nominal uangnya banyak nggak? Semoga dijawab. Pertama kali mulai main saham itu pas SMA. Jadi iseng-iseng dari ini sih, dari iklan di internet awalnya. Awalnya kita adanya Binomo. Terus kayak, ini Binomo apa sih, nyari tahu. Nanya ke abang gua, ternyata abang gua main saham. BTW saham sama Binomo ini beda ya. Terus abang gua ngajarin lah gua main saham kayak gimana, teknisnya diajarin. Terus di situ gua mulai nabung. Modal awalnya 3 juta dan ya alhamdulillah. Sekarang jadi berapa? Ada deh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Karissa Anamira. Ardia tuh pacar yang kamu maksud pas kamu dimusuhin teman-teman, bukan Sinan? Bukan guys. Kayak kalau misalkan pas aku dimusuhin sama teman-teman aku ada Ardia, kayak aku nggak bakal stres. Kasihan. Tapi itu masalah aku dimusuhin seangkatan itu, pokoknya segala gosip-gosip buruknya tuh nyampe ke SMA-nya Ardia. Terus kayak banyak dia yang ngomong ke kamu ya? Sad. Super Gak sad. apa-apa, udah lama kok itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farida Wulandari. Gimana Kak Ardia bisa kepikiran chat Nanda pertama kalinya, plus tahu dari mana Nanda udah jomblo? Tahu Nanda jomblo tuh dari story-nya Bica kalau nggak salah. Tahu dari story-nya Bica, close friend. Jadi kayak waktu itu Nanda ya lagi bete lah, lagi galau-galaunya habis putus. Itu lagi ngeraung-ngeraung itu, kurang ajar emang Bica. Di saat Nanda nangis, di situ gua ini gua nih harus masuk di sini. Jadi tuh dengan lagu cantik ya. jadi Ardia sama Bica itu tuh follow-followan kan. Jadi emang udah lama follow-followan, bahkan waktu aku wisudaan juga ngucapinnya lewat Bica. Oh no. Terus pertama kali ngechat yang ya itu enggak yang pas cantik dari sebelumnya. Itu yang aku unblock ya. Iya. Gimana Kak Ardia kepikiran ngechat ke Nanda pertama kalinya? Waktu itu gue masih jadi mahasiswa biasa aja dan nggak tahu gue kepikiran pengen pacaran sama dia aja. Kayak yaudah ini terakhir deh, kalau misalnya gue nggak bisa sama dia ya udah gue Siapa? Nggak tahu sama siapa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari _Della AMNDA. Hal terberat yang pernah kalian hadepin berdua tapi nggak ada pikiran untuk mengakhiri hubungan. Makasih. Sama. Kalau buat aku dulu ya. Kalau aku itu pas awal jadian, awal balikan, awal go public itu berat banget, sumpah. Berat banget. Bahkan aku pun bilang ke Ardia kayak, lo yakin balik sama gue? Kayak aku udah warning dari awal kayak ini bakal berat banget, ini bakal susah banget. Dan bener. Kayak wah itu bener-bener hujatan banyak banget. Wah, aku dihujat abis. Lu siapa sih? Nggak pantas, nggak cocok. Parah. Tapi ya udahlah. Nggak kenal kan mereka. Iya, kayak iya sih pas awal-awal tuh parah banget. Kayak aku kalau misalkan aku nggak sama dia tuh kayak aku udah stres, udah gila kali. Itu aja aku udah nangis. Cuma kayak ya udah dia bilang ya mereka nggak ngasih apa-apa ke kita gitu loh, kayak mereka mau ngomong apa juga yang penting ya bahagia ya di kita gitu loh. Jadi nggak perlu dengerin mereka lah, istilahnya kayak gitu. Awal deketin kamu juga Nanda udah wanti-wanti gitu, susah loh, ini bakal berat banget. Awalnya gue nggak kepikiran adanya netizen. Bakal seberat itu ya. Tapi kita sudah bisa melewati itu dan udah lega banget sih sekarang. Kayak ya itu sambil ngefilter juga ya orang-orang yang toksik. Jadi kalau misalnya emang lo mau pergi, aku unfollow ya udah sok. Bahkan emang IG aku untuk orang-orang yang positive vibes saja. Pertanyaan selanjutnya dari Shinta Andara 77. Kalian saling melengkapi satu sama lain nggak sih? Enggak.
Enggak guys, dulu tuh aku selalu berpikir kayak pokoknya gue harus cari jodoh yang bisa ngelengkapin gue. Yang gak teledor. Iya, kayak maksudnya bener-bener yang pokoknya kan aku teledor, aku tuh bener-bener egois, aku untungnya dia gak egois sih. Pokoknya bener-bener kayak aku cerewet, aku segala macam, aku harus cari yang yaudah yang bisa ngeredam aku, yang gak teledor. Jadi kan nggak lucu gitu loh kalau misalnya teledor bareng. Tapi sekarang lucu. Nah tapi ketemunya malah sama yang bener-bener versi cowoknya aku gitu loh. Bener-bener plek ketiplek, bener-bener aku kalau jadi cowok jadi dia gitu loh. Kayak teledornya sama. Kita tuh nggak saling melengkapi tapi kita belajar untuk apa ya? Kita belajar untuk ngebantu. Iya, untuk ngebantu. Kayak kita tahu rasanya. Gue lupa nih HP gue di mana. Itu Nanda bisa, gue tahu nih rasanya lupa HP di mana itu. Jadi dia ngebantu gue. Dia tahu susahnya kayak gimana jadi ngebantu gue. Ya kita pun juga kayak ya belajar untuk oh ya udah nih kita sama-sama teledor, yuk kita bisa yuk jangan teledor yuk, gimana caranya kita catat lah di ini nih apa yang bisa kelupaan, kita catat di notes, terus kita alarm kalau misalkan harus bangun jam segini, bener-bener ya udah ternyata ya yang sama sefrekuensi, bener-bener plek ketiplek juga not bad gitu loh, malah aku merasa lebih baik kayak gini karena kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi kita saling melengkapi itu kayak misalkan kita lagi jalan, udah aku bayarin nonton ya. Ya dia bayarin makan. Dulu awal pacaran kayak gitu tuh. Nggak awal pacaran, tengah-tengah. Pertanyaan selanjutnya dari Siva SKR. Ini pertanyaan apa? Coba meragain ulang gimana kalian nembak pas SMP. Jadi waktu itu Nanda lagi ke rumah hantu gitulah di dekat SMP gua. Rumah hantu, terus gue diajak lah sama temen gue, ayo ikut ke rumah hantu ini, ada Nanda loh. Gue nggak tahu dia gimana tahu gue lagi deketin Nanda pada saat itu. Udah gue ikutlah ke sana. Tapi kan kalau masuk ke rumah hantu itu ada rombongannya ya. Jadi misalkan maksimal berempat. Itu yang ngajakin yang ngatain aku najis guys. Iya, tapi gue nggak tahu dia tahu dari mana. Terus ya udah, tapi rombongan Nanda masuk ke dalam rumah hantunya itu beda sama gue gitu. Jadi dia sama temen-temennya dulu, baru gue sama temen-temen gue. Terus ya udahlah dari situ ngobrol-ngobrol, mulai ada percikan-percikan. Enggak sih, nggak ada percikan-percikan, tapi kita udah SMS-an pada saat itu. Itu 4 hari PDKT. Hari pertama aku nge-SMS duluan tuh. Nge-SMS duluan kayak hai gitu. Aku cuma nge-SMS kedua orang doang. Terus dua-duanya balasnya dia sama satu orang ini. Terus pas Ardia balas tuh kayak oh my god, dah yang satunya nggak aku balas. Terus habis itu kita chat, lanjut di FB. Terus Ardia CFD-an, HP-nya ketinggalan, hilang seharian. Terus Seninnya ya udah baru itu ke rumah hantu, karena rumah hantu itu tuh lagi hype banget di Tangsel gitu loh. Kayak bener-bener semua SMP pasti ke situ. Jadi udah gitu tiba-tiba Ardia diajak. Wah, senengnya bukan main. Bahkan ada satu yang suka sama Ardia juga kayak Ardia ikut gara-gara gue tahu. Dan bener-bener kita tuh PDKT tuh gak ada yang tahu. Jadi ya makanya dia GR gitu, padahal ujung-ujungnya nembak aku. Terus ya udah gue tembak. Ini nggak lagi buang sampah dulu nih, lagi buang sampah. Nanda lagi buang sampah, terus gue ikutin di belakang. Gue tembak lah. Terus diterima, balik ya naik angkot. Jadi dia aku buang sampah, balik badan tiba-tiba ada dia. Terus kayak Nan, gue suka sama lu. Lu mau nggak jadi cewek gue? Mau banget. Enggak. Gue nunggu Terus mau, yes. Gini bener-bener tangannya gini, yes, gitu. Udah tuh diliatin satpam, itu satpam kayak gue nggak tahu kenapa gue ngomong gitu, kayak refleks aja. Dan berarti kamu happy banget. Iya happy banget sih. Happy banget lah, ayolah. Setelah ditolak papa kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rifda Saidati. Kak, ada doa atau amalan tersendiri nggak biar berjodoh sama Kardia? Paling ini sih, waktu awal-awal dia datang itu tuh aku istihoroh lah, kayak karena aku trauma untuk buka hati ke orang baru ya. Sebenarnya nggak mau orang lama sih, kayak ya trauma lah untuk berhubungan lagi gitu loh dengan orang. Terus udah gitu ya udah nih aku
istighoroh lah, kayak ya minta dikasih yang terbaik lah. Ketika aku kehilangan sesuatu, ya udah, semoga digantikan dengan hal yang lebih baik, dan ya kasih tunjuk apakah Ardia ini emang buat aku, is she the one or not gitu kan. Ya udah, habis itu aku selalu minta ya kasih yang terbaik, itu aja sih. Terus ya udah makin lama makin yakin. Pertanyaan selanjutnya dari Dede RSMT. Pengen langsung punya anak atau nunda dulu, Kak? Kita tuh sebenarnya nggak ada. Ya itu sih, aku bilang aku pengen ada tabungan pendidikan dulu. Cuma kita nggak ada nunda. Nggak mau sekarang gitu loh. Jadi kita lebih ke persiapannya gitu loh. Kita lebih nyiapin, kalau punya anak kita harus sudah ada ini. Jadi ya urusan anak ya sedapatnya aja lah. Kayak kita percaya pasti dikasih yang terbaik. Nah, aku pun berdoa kayak yaudah, semoga aku dikaruniai anak tuh di waktu yang terbaik, dan juga pokoknya benar-benar dikasih yang terbaik aja. Aku selalu berdoa kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Dela_Nove Briana. Selain honeymoon ntar Dubai dan Turki, mau kemana lagi Kak impiannya? Itu sih yang tadi aku udah pernah bilang. Aku pengen ke Iceland, terus aku juga pengen umroh haji bareng. Aku pengen ke semua Disneyland dan semua Universal Studio. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Luta ISY. Kalian bikin perjanjian pranikah nggak, Kak? Bikin. Kita berdua bikin. Jadi melingkupi, jadi harta sebelum nikah sama harta bersama. Terus juga asuh anak. Hak asuh anak jika terjadi KDRT atau perselingkuhan segala macam, itu kita jelasin di perjanjian pranikah. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah itu bukan untuk apa ya, kayak suuzon gitu loh, kayak kok bikin, karena kan banyak banget kontrak tentang perjanjian pranikah, apalagi dari keluarga kan, pasti ada yang kayak kok bikin kayak gitu sih, emang mau kayak gitu. Tapi malah menurut kita tuh itu untuk preventif gitu loh, biar kita ada batasan, kita ada pegangan untuk kita nggak melakukan hal tersebut gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ulan. Apa yang bikin kakak yakin buat terima ke Ardia for the second time? Karena waktu itu aku ngerasa kayak ya aku bisa buka hati lagi, dan aku udah kenal lama. Jadi aku, ya dia udah tahu lah buruk-buruknya aku, baik-baiknya aku, dan aku pun juga tahu sebaliknya. Terus juga aku merasa ya dia benar-benar support aku, apresiasi aku. Terus juga aku bener-bener ya udah, insecure aku hilang gitu loh. Dan kayak satu hal dari yang bener-bener mandek di kepala aku, kayak bener-bener kayak aku insecure banget kan dulu, udah hilang gitu. Kayak aku bisa menjadi versi aku yang sesungguhnya, nggak ngikutin orang lagi. Terus juga ya udah, aku bisa jadi diri aku yang lebih bahagia gitu loh. And I love myself. Love you. I love you more. Pertanyaan selanjutnya dari Movia HRTNA_. Pas balikan gimana Kak perasaannya? Kan sempat pisah 5 tahunan, pas balikan ada sensasi, yaitu ada sensasi udah dia nanggung. Apa ya? Bener-bener awal-awal tuh berat banget. Kayak bener-bener sesusah nyatuin itu. Topiknya susah lagi. Nyatuin topik susah, dan kita juga, musik kita juga nggak nyambung. Jadi pas awal-awal deket tuh bener-bener susah banget. Nyari topik untuk ngobrol aja susah. Jadi kayak waktu itu masih ngebahas pas dulu pacaran SMP itu gimana. Udah itu terus, doang. Kayak misalkan, inget ya dulu pas SMP kita pernah nonton di sini, tahu nonton ini gitu-gitu. Terus juga ya masih agak canggung juga sih, nggak selepas sekarang gitu loh. Kayak kita sekarang receh banget kan, karena kita udah punya inside jokes. Terus juga kita tektokannya cepat. Dulu tuh kayak karena masih baru balikan lagi, itu kayak agak canggung. Terus juga kok gini ya gitu. Tapi lama-lama kita bisa adaptasi sendiri sih, karena emang kita recehnya sama. Pertanyaan selanjutnya Putri Arini 3. Kok Kananda bisa yakin kalau Ardia suami yang baik di masa depan? Karena apa ya? Yaitu dia bisa ngapresiasi aku, dia bisa ngehandle aku, terus bisa menuntun aku ke hal-hal yang lebih baik. Sholatnya juga terjaga. Ya itu sih, kayak maksudnya untuk apa yang aku cari dari suami ada di dia gitu. Gitu, makanya aku yakin.
Gue dipukul mulu guys. Lagian berisik. Pertanyaan selanjutnya dari Maisa Septia. Kardia udah ngincar Kananda dari kapan sebelum ngajak balikan? Jujur, jujur. Udah dari lama sih. Udah dari Nanda pas masih jadian. Masih suka nge-stalk. Iya. Tapi menyedihkan ya. Ya, iya. Kadang ngeliat di explore sampai pernah kayak kalau gitu Nanda belum gua follow, follownya adenya kan nge-follow Bica, soalnya kalau nge-follow Nanda sakit. Pertanyaan selanjutnya dari Ray YR. Bagaimana pas waktu pertama kali kenalin Ardia ke orang tua? Dulu mama tuh bener-bener kayak bukan mandang rendah sih, tapi kayak lebih ketakut kali ya. Apalagi kayak ya dengerin cerita aku dulu gitu kan. Kayak maksudnya jadi takut-takut untuk milihin pasangan buat anaknya gitu kan. Jadi kayak pas awal-awal kayak kamu yakin Ardia nggak punya pacar gitu. Pertama kali kayak kamu yakin Ardia nggak punya cewek, coba cari tahu dulu, jangan-jangan dia punya cewek yang kayak gitu. Terus juga kayak mama tuh ya wanti-wanti kayak kamu jangan suka jajanin ya yang kayak gitu. Ya Allah. Enggak kok mah. Terus kayak ya mama bilang jangan sampai digampangin. Terus juga ya pokoknya ngeliat Ardia tuh pertama kali bener-bener takut lah aku salah pilih gitu kan. Tapi ada yang bikin gue pede waktu itu pas awal deketin Nanda, Nanda sholat apa? Istihara, iya, sholat tahajud apa Eyang, istihara ya? Tahajud apa istihara sih? Tahajud kayaknya dah. Tahajud ngapain yang istiharahin pilihan orang? Oh ya, ini tahajud. Iya, jadi Eyang Nanda sholat tahajud gitu, terus berdoa ya semoga jodoh cucunya diperlancar. Terus kalau misalkan ada kendala ya tolong dikasih yang terbaik. Terus tiba-tiba datanglah nih Ardia Tribuantoro. Datang gua, terus Eyang kayak apa ini aja doa gua. Wah, tapi dari semuanya yang pertama kali ngedukung Eyang. Kayak thank you Eyang. Karena padahal Eyang tuh yang nggak pernah ngurusin drama percintaan aku, cuma waktu aku kayak nangis sedih tuh mungkin Eyang kayak kasihan kali ya ngelihatnya kayak, jadi makanya didoain tuh jodohnya kan. Terus udah gitu iya padahal kamu nggak terlalu ini Eyang ya, maksudnya nggak terlalu ngedeketin Eyang. Iya. Jadi Eyang tuh kayak bilang Ardia baik ini kayak ya oh ini iya baik. Respon Eyang tuh beda dari semuanya karena respon Eyang paling baik itu ke Gonggom, tapi itu sebagai teman gitu kan, sebagai teman aja gitu loh. Cuma kalau ke Ardia tuh kayak ini cucuku gitu gitu jujur. Pertanyaan selanjutnya dari Haifa Najla 456. Gimana perasaannya nikah sama orang yang bilang najis dulu? Maaf jangan tersinggung nanya, ini penasaran. Enggak banget yang nanya. Bukan gua. Gua nggak pernah ngatain Nanda najis, itu bukan gua. Guys, bukan Ardia yang ngatain aku najis, temennya yang ngatain aku najis. Iya. Jadi yang dimaksud aku waktu itu di vlog aku yang ngomongin ada yang bilang aku najis itu bukan Ardia guys. Ini klarifikasi, udah berkali-kali aku sebutkan di IG story aku berkali-kali, dan ini sekarang aku ngomong langsung ke kalian. Oke guys, that's it. Thank you so much yang udah ngasih pertanyaan ke kita. Semoga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.